uh, bit ya, bit posisi dengan bit posisi yang lain, atau pergantian karakter posisi ya, sebuah posisi karakter dengan posisi di posisi karakter yang lain ya. Yang pertama yang saya search tadi ya, bahasa pemrogramannya adalah PHP ya. Kemudian yang tradisional transposition ya, menggunakan Java Kotlin ya. Nggak perlu tahu ya Java Kotlin itu apa ya, nanti sudah ada codingnya di situ ya, tinggal kita jalankan, kita modifikasi sedikit kemudian kita jalankan. Kemudian yang ketiga adalah figurer ya, tiga-tiganya tempo hari ya, di minggu kedua sudah kita bahas ya, tidak saya jelaskan lagi ya. Ya, sesar sifat ditambah key ya, modulus 26, transposisi tinggal diganti posisinya ya. Visioner punya teknik, yaitu dibagi menjadi matriks ya, matriks sekian kali sekian ya, kemudian ada aturan mainnya ya. Kalau ketemu dalam posisi diagonal bagaimana, kalau ketemu dalam posisi baris bagaimana, kalau ketemu dalam posisi kolom bagaimana ya, tempo hari sudah kita bahas. Yang keempat adalah RC4 ya. Jadi ada 4 algoritma untuk kriptografi tradisional yang kita coba hari ini. Nah, di antara 4 ini ya, yang sering digunakan adalah yang saat ini ya, masih sering digunakan adalah ini, Visioner dan RC4 ya. Meskipun sudah tidak relevan untuk kondisi teknologi saat ini ya, sudah mulai ditinggalkan oleh banyak orang. Tapi kita perlu tahu gitu ya, karena ada sejarahnya, ada algoritma tradisional seperti ini. Nah, untuk RC4 sengaja tidak saya ambilkan dari website ini ya, Solulon ya. Tapi saya ambil dari modul praktikum. Ya, nanti setelah ini silakan boleh di-download modul praktikumnya. Ya, tapi sebelumnya lebih baik di-download dulu. Nah, saya beri waktu kurang lebih ya 1 menit lah untuk mendownload, kan nggak terlalu lama. Nah, ini silakan di-download dulu ini. Ya, yang ini ya. Apakah sudah di-download? Nah, ini ya. Oke, 1 menit, silakan di-download. Nah, di modul praktikum ini nanti saya terangkan ya, bagaimana RC4 ini ya, bekerja. Sedangkan saya searchiper kita skip. Ya, kita gantikan dengan yang ada di website Solulon. Sudah selesai? Saya kembali lagi ke presentasi sebelumnya. Sudah ya? Ya. Nanti yang belum download, nanti silakan minta ke temannya yang sudah download. Oke, saya pindah ke presentasi yang sebelumnya. Oke. Ya, jadi nanti yang RC4 ya, pemrogramannya dengan PHP ya. Nanti boleh menggunakan Apache, kemudian PHP versi 5, versi 7 boleh silakan ya. Tidak perlu MySQL ya, PHP dan Apache saja ya. Boleh menjalankan di Windows, boleh menjalankan di Linux. Ya, nanti saya demokan yang gampang saja di Windows. Ya, kita gunakan SAM. Ya, tinggal di copy paste ya, program enkripsi dan program dekripsi. Nanti saya demokan. Ya, kemudian dites klien dan ya, klien connect ke server ya, kemudian dijalankan. Ya, dimasukkan teksnya, kemudian key-nya dimasukkan, ya, tergenerate file enkripsi ya, kemudian file enkripsi yang tergenerate kita kembalikan, kita dekripsi dengan key yang sama. Oke, untuk yang pertama yaitu Caesar Cheaper ya, nanti silakan dikunjungi ini website ini ya. Nah, petunjuknya adalah silakan nanti diedit ya, baris ke 47 hingga 56. Misalnya ya, sampel teksnya seperti ini ya, silakan sembarang teksnya ya. Ini saya ambil contoh tes kriptografi Caesar Cheaper ya, offsetnya 5 ya, kemudian ganti baris ya, teks yang diproses adalah yang ini ya, kemudian dipanggil fungsi encrypt ya, ya dari teks ya, kemudian juga dari offset ya, kemudian ditampilkan hasil enkripsinya ya, kemudian langsung kita dekripsi ya. Kita dekripsi ya, offsetnya ini adalah key ya, silakan diganti, silakan ya, 10, 15 terserah, ini contohnya adalah 5 ya.
kemudian klik run. Ya, nanti saya demokan. Ya. Nah, tampilannya seperti ini kira-kira. Ya, ya. Sololearn.com, ya, bla bla bla, gitu ya. Nanti baris ke 47 sampai baris ke berapa tadi? Ke 50 sekian tadi, ya. Yang ini ya, ya di bawah ini, ya. Setelah kita klik run, ya. Setelah kita klik run nanti keluar seperti ini outputnya. Ya, yang bagian ini nggak usah ini hiraukan saja yang ini. Ya, ini adalah warning dari dari program waktu dijalankan. Ya, barangkali mungkin ya, php.ininya ada yang belum dimatikan. Ya, error notifikasinya masih aktif, debugnya masih aktif. Ya. Tapi ini adalah warning. Ya, hiraukan saja yang ini. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Teks yang diproses, bla bla bla. Ya, hasil enkripsinya seperti ini, ya, ditambah dengan 5, ya. Kemudian hasil dekripsinya dikurangi dengan 5. Ya, gampang kan? Ya, sesar zipper. Nah, ada yang ditanyakan? Untuk sesar zipper? Ada ya, gampang kan? Ya. Tinggal dikunjungi website ini, ya, kemudian dimodif, ya. Dimodif baris ke 47 hingga 56, seperti ini. Kalau mau improvisasi silakan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, transposition. Ya, kunjungi link ini, ya. Kemudian edit baris 63. Ya, yang diedit satu baris saja. Ya. Value text ini, ya, silakan diganti text cryptography traditional transposition. Kemudian klik run. Ya, kalau dijalankan seperti ini kira-kira. Ya, baris 63 yang ini ya. Ya, yang ini baris 63. Ya, text cryptography traditional transposition. Ya. Setelah diklik run, ya, keluarlah matrik, ya. Ya, matrik seperti ini matriknya. Ya. 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya, ya, seperti teorinya transposition, ya. Ya, text cryptography traditional transposition. Ya, enkripsinya seperti ini. Ya, ini ya. Oke. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, Visioner, ya, Zipper. Ya, kunjungi website ini, ya. Edit baris 60, 61 dan 63. Ya, 60 seperti ini misalnya. Ya, silakan diganti dengan teks yang lain, silakan, ya. Halo, saya sedang testing kriptografi tradisional, ya. Kemudian deskripsinya, ya, teks deskripsinya adalah ini misalnya, ya. Ya. Kemudian key-nya adalah Python, ya, karena kita menggunakan pemrograman Python, ya. Kemudian klik run. Ya. Tampilannya seperti ini, ya. Baris 61, 6 berapa tadi? 60, 61, 63, ya. Silakan dirubah, ya, di bawah ya, di sini barisnya di bawah, ya. Setelah diklik run, ya, keluar ini, ya, stop encrypt, ya, teksnya ini, key-nya Python, ya, kemudian result-nya, hasilnya adalah ini, ya. Kemudian waktu kita decrypt, ya, enkripsinya adalah encrypted teksnya adalah ini, ya, key-nya adalah Python, kembali lagi, ya, menjadi plain text, ya. Ini untuk Visioner. Ya, oke. Sedangkan untuk RC4 sama dengan di modul praktikum. Ya, ya. Ada yang tanyakan? Coba ini saya bahas ini RC4. Ya, karena di teori belum kita bahas. Ya, ya, langsung ya RC4 ya. Ini, ya, silakan dibuka modul yang tadi saya share. Ya, ini adalah sensor zipper, saya skip. Ya, ini sudah paham. Nah, sekarang yang RC4. Nah, ini kira-kira. Nah, RC4 itu adalah mengandalkan, ya, teknik itu adalah mengandalkan scrambling. Ya, mengandalkan scrambling. Coba saya full screen. Ya. Dia mengandalkan scrambling. Ya. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Ya. Nah, blok diagram dari RC4 itu secara umum seperti ini. Ya. Mengandalkan perpindahan posisi dari bit, ya, perpindahan posisi dari array, ya, dan XOR, ya. Jadi hanya ini aja ya, perpindahan posisi atau permutasi, ya, dan XOR, ya. Jadi saya punya key, ya,
ya key-nya ini saya random atau saya pindah-pindah posisinya, ya saya acak, ya posisi array-nya saya acak, indeks array-nya saya acak, ya setelah saya acak, ya saya XOR ya dengan apa? Dengan plain text yang sudah saya acak. Ada berapa plain text-nya? Ya ada 256. Indeksnya ada 256 array. Ya array 0 sampai 255. Ya, sebelum saya XOR dengan key, saya acak posisinya. Ya, plain text ini. Demikian pula dengan key. Key-nya panjangnya berapa? Ya. Panjangnya mulai dari 0 sampai 256. Ya. Kalau 0 nggak mungkin lah. Ya, key panjangnya 0 kan nggak mungkin. Ya. Minimal panjangnya itu 1. 1 pun itu sangat tidak aman. Ya. Saya sarankan sepanjang mungkin. Ya, 10 panjangnya, atau 20 atau 15 ya sampai 256. Ya. Sama dengan plain text, sebelum di XOR dengan plain text, diacak dulu posisinya. Misal saya punya array 0 sampai 9. Ini saya acak, ya. Bukan urut, ya, indeks 0 sampai 9, tapi saya acak urutannya enggak karu-karuan gitu ya, random, ya, atau scrambling. Ini juga begitu. Ya. Plain text dengan indeks 0 sampai 255 ini saya tukar. Ya, saya scrambling. Ya, baik key maupun plain text setelah di scrambling kita XOR menghasilkan ciphertext. Gitu ya. Menghasilkan ciphertext. Nah, sekarang tekniknya. Ya. Proses pembangkitan acak untuk kuncinya. Ya. Disediakan ya array 0 sampai 255, total 256. Nah, dari 0 sampai 255 itu boleh kita ambil semua, boleh kita ambil tidak semua. Ya. Jadi panjangnya mulai dari 0 nggak mungkin ya, mulai dari 1 sampai dengan 256. Kalau 1 berarti key-nya cuma satu indeks, ya satu array. Ya. Itu nggak aman, tidak saya sarankan. Ya, nanti ambil aja 10 misalnya. Ya. Apakah posisinya boleh kita pilih acak antara 0 sampai 255? Boleh. Ya, misal kita pilih ya mulai dari indeks I sampai dengan indeks J, ya misal, ya indeks I sampai dengan indeks J, ya gitu ya misalnya ya, ya kita gunakan sebagai key, ya. Setelah itu kita scrambling, ya kita acak, ya setelah acak, ya kita XOR dengan ya plain text yang sudah teracak, gitu ya. Jadi disiapkan ya array 0 sampai 255. Ya nilainya ini berapa array 0 sampai 255? Nilainya sama dengan nilai indeksnya. 0 nilainya 0, 1 nilainya 1, 2 nilainya 2, 255 nilainya 255. Ya tinggal diacak gitu ya, tinggal dikocok gitu aja, di scrambling. Oke, setelah itu ya, setelah sudah siap ya, kita siapkan array S-box. Ya, array S-box, substitution box. Ya, kita siapkan itu ya. For I sama dengan 0 ya sampai 255. Ya. Kita beri nama variabelnya adalah S besar. S0 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S255 sama dengan 255 gitu ya. Ya. Yang kedua, ya proses inisialisasi S-box untuk array kunci. Ya, di mana kuncinya ya kurang dari 256, jadi mulai 1 sampai 255. Ya. Misal ini ya. Kita ambil contoh ya, for I sama dengan 0 sampai 255. Ya. Untuk panjang kunci kurang dari 256 ya, maka KI sama dengan kunci ya I modulus length, ya length dari panjang key-nya. Misalnya kalau panjang key-nya adalah 10 ya berarti panjang length-nya adalah 10. Nanti ada 10 array ya. 10 array. K0 sama dengan K9. Yang ketiga, ya pengacakan S-box. Ya yang ini diacak, yang ini ya. Ya. 1 sampai 0 sampai 255 ya, ini ditukar ya. J sama dengan J mulai dari 0 ya. J sama dengan 0 ditambah SI ditambah KI. Nah, ini diacak ya, diacak dan di XOR dengan KI. Modulus 256. Kemudian ditukar isinya. Ya. SI dan SJ ditukar isinya. Ya, ini proses untuk scrambling, pengacakan. Ya. Setelah diacak, nomor 4 sekarang. Ya. Berakhir dengan ya membangkitkan kunci enkripsi ya seperti ini. Ya.
Untuk indeks 0 sampai dengan panjang dari dari plain text ya dikurangi dengan 1 karena indeksnya mulai dari 0 ya. Ya, kemudian I sama dengan I plus 1 modulus 256 ya. Kemudian ditukar isinya ya. Setelah ditukar ya, kemudian K itu adalah ST ya, kemudian ciperteknya adalah ya K kita EXOR dengan P yang sudah diacak. Ya, cipertek itu adalah P ya, P plain text yang sudah diacak, yang sudah di scrambling, kita EXOR dengan K. Ya. Outputnya adalah C. Gitu ya. Outputnya adalah C. Oke, gitu ya kira-kira ya. Gampang ya. Kita siapkan array 256 ya, kemudian kita siapkan key ya, kurang dari 256. Masing-masing kita acak ya, posisinya kita acak. Setelah itu kita XOR. Itu aja, simple. Oke. Ya. Nah, untuk RC4 ini yang harus dilakukan adalah silakan nanti disiapkan sum ya atau PHP dalam Apache ya. Kemudian silakan dites ya seperti biasa PHP myinfo ya. Jangan lupa script selalu diawali dengan lebih besar tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya lebih kecil lebih kecil tanda tanya PHP, ditutup dengan tanda tanya lebih besar. Gitu ya. Ya. Kemudian bagian sesar zipper silakan di skip, tidak perlu, sudah digantikan dengan di website SoloLearn yang tadi sudah saya di awal. Ya, langsung saja ke ke RC4 ke sini, ke nomor 4 ini. Ya. Yang harus disiapkan adalah file satu file untuk form. Ya, file untuk form. Beri saja namanya ada awal awal rc4.php. Isinya seperti ini. Ya, nanti silakan di copy paste. Ya, silakan di copy paste. Ya, kemudian diberi nama ini. Ya, awal rc4.php. Sembarang namanya apa saja boleh. Ya, yang penting nanti di dalam file ini ada pemanggilan file, yaitu di sini namanya adalah penkripsi. Ini juga boleh nama sembarang. Ya, silakan disesuaikan. penkripsi.php. Ya, karena ini menggunakan fungsi get dan post ya, maka perhatikan yang ini ya, tipenya teks ya, ini namanya ya, perhatikan yang ini ya, ini boleh apapun boleh ya, tapi harus diperhatikan nanti dengan file yang ada di enkripsi.php ini ya. Kemudian kasih panjang maksimum ya 16 untuk key ya, sembarang mau dibuat 20 ya 30 silakan ya. Di sini kita ambil contoh 16 ya, panjang key-nya 16 karakter gitu ya. Setelah itu siapkan file yang ini tadi ya, file enkripsi.php, copy paste ini ya. Jangan lupa ini belum dikasih lebih kecil lebih kecil tanda tanya PHP, ditutup dengan lebih besar tanda tanya lebih besar ya. Nanti kalau ada error berarti belum ada lebih kecil tanda tanya PHP, lebih tanda tanya lebih besar gitu ya. Ya, jangan sampai keliru ya. Saya yakin itu sudah akhir lah ya. Ya, jadi copy paste, jangan lupa ini adalah PHP ya. Jadi di-update dengan kode lebih besar, lebih kecil tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar ya. Setelah itu ya, ini sudah ya. Setelah itu ada fungsi yang kedua ya, yaitu fungsi script ya. Ini silakan di copy paste, ditaruh di bawahnya fungsi setup key ya, ditaruh di bawahnya sini ya, ditaruh di bawahnya ya. Kemudian tampilan, nah tampilannya ditaruh di bawahnya ini ya, jadikan satu file dengan ini ya. Jangan lupa ya, di-update dengan tadi ya, lebih kecil tanda tanya PHP, lebih besar tanda tanya lebih besar ya. Itu untuk enkripsi selesai, cuma ada dua file, awal dan enkripsi.php ya. Setelah itu disiapkan program untuk dekripsi ya, sama dibutuhkan form ya, sebut saja formnya adalah akhir.php, ini aja di copy ya. Disiapkan dekripsi.php sama dengan yang tadi ya, dekripsi.php ini isinya ya, setup key ya, kemudian di insert ya fungsi decrypt ya, kemudian di insert tampilannya ya. Setelah itu dijalankan kemudian XAMPP-nya dijalankan
Oke, itu ya. Sekarang boleh saya demokan. Ya. Apakah kita gunakan share screen-nya Etol ya, atau kita gunakan Google Meet? Ya, kalau Google Meet silakan di share link-nya. Masih stay tune? Halo? Masih ya? Ya, sekarang saya demokan. Ya, tolong disiapkan Google Meet-nya. Atau di sini, di Etol ini, biasanya bermasalah. Kalau ada yang bisa menyiapkan Google Meet, silakan. Silakan disiapkan Google Meet-nya. Untuk yang yang Caesar Zipper sampai dan Wegener, ya tidak perlu saya demokan ya. Tadi kan sudah ada tampilannya, ya sudah jelas. Yang ini tadi tidak perlu saya demokan, yang saya demokan RC4 saja. Ya. Caesar Zipper, kemudian transposition dan Wegener, ya. Saya kira bisa diikuti dari tampilan yang saya taruh di PPT itu. Oke, silakan di share. Oke, terima kasih Mbak Mega. Saya masuk. Oke, sekarang saya share. Bisa share ya. Apakah bisa terlihat? Saya kita ambil contoh yang solo learn tadi ya, satu saja ya, yang lain silakan dicoba sendiri ya. Caesar Zipper, copy paste ya linknya ya. Kemudian tinggal kita buka saja ya, gampang kok ya, seperti ini ya. Nanti sesuai dengan petunjuk yang tadi saya tulis ya, silakan diedit bagian baris ke-47 sampai sekian tadi ini ya. Nah, ini kalau offsetnya itu ada lagi ya, ini adalah hello world misalnya ya, saya tambahkan begini ya. Kemudian ini saya ganti dengan 8 ya. Ini mohon maaf titik koma tidak mau ya. Oke ya, tinggal saya tekan run ini ya, ditunggu beberapa saat nompel ini ya, ketemu. Nah, yang bagian ini nggak usah, ini dihiraukan saja, ini adalah warning ya, ini warning ya, ini ya. Jadi outputnya adalah ya ini ya, outputnya adalah ini ya, ini ya outputnya. Ini adalah encrypted filenya, encrypted teksnya ya. Kemudian yang ini adalah decrypted teksnya, gitu ya. Ya, yang lain yang transposition dan Wegener kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang RC4 ya, ini salib ya. Yang RC4 ya, saya menggunakan SAM ya biar cepat ya. Saya sudah siapkan, saya taruh di ya folder D ya, saya taruh di folder XAMPP ya. Sebelum dijalankan ya, nanti tolong dicek ya, bagian php ini di Linux juga sama ya, ceritanya juga sama. Di php ini ya, ini ya untuk setting ya, pernah kan mengkonfigurasi php ini ya, file konfigurasi PHP itu ya, ini ya,
php.configuration itu ekstensinya adalah ini, ya. Ya, saya buka ya dengan Notepad, ya. Nanti silakan dicari, ya, saya Ctrl F, ya, error warning, ya. Bentar. Display error, ya, error reporting, nah, ini error reporting, ya. Silakan di di ini ya, di konfigurasi, ya, error reportingnya. Bentar, saya lagi error reporting. Nah, ini nih. Error reporting. Nah, ini. Oke. Silakan dicari konfigurasi error reporting. Defaultnya adalah ini, defaultnya. Ya, defaultnya ini. Error reporting ya sama dengan ya i_all, ya error all, ya kemudian dan ya kalau tanda cacing itu kan not ya, not depreciated ya, kemudian not strict ya. Itu nanti error reportingnya ditampilkan ya, ditampilkan di halaman web ya, sehingga mengganggu ya. Oleh karena itu silakan ditambahkan ini ya, ditambahkan notice, tambahkan ini ya, tambahkan not, ini kan not ya, tanda apa ini namanya, tanda tak terhingga itu ya, itu kan not ya, ya error all ya dan not notice berarti tidak ada notifikasi di halaman web sehingga tidak mengganggu kalau ada warning ya. Nanti silakan dicoba, kalau tidak ada notice ya silakan apa bedanya ya. Coba aja ini saya matikan dulu ya, ya notice-nya saya matikan. Oke, saya Ctrl S ya. Kemudian saya siapkan file ya, awal.php, enkripsi.php, akhir.php, dan dekripsi.php. Ya. Sudah saya siapkan, tinggal copy paste yang tadi. Ya. Kan ditaruh di sini ya, htdocs. Saya taruh di folder sec, ya security. Ya. Awal, ya seperti ini filenya. Ya. Saya taruh di file enkripsi.php. Yang tadi loh ya. Metodenya adalah get. Ya. Name-nya adalah kata, ya, kemudian key, ya, name-nya key, panjangnya adalah 16, ya, kemudian kirim, ya, kirim dan ulangi, ya, kemudian enkripsinya seperti ini, sama dengan yang tadi. Jangan lupa, ya, jangan lupa ada ini, jangan lupa. Kalau ini nggak ada, ya nanti pasti bingung, ya. Ada tampilan program ini akan tampil di halaman web, seperti ini ya. Seperti ini ya, sampai kemudian fungsi crypt ya, dan tampilannya di didisplaykan ke layar monitor seperti ini ya. Oke. Kemudian yang dekripsi juga begitu ya, akhir ya, ini saya copy paste ya, dekripsi.php yang dipanggil. Nah, ini nama key-nya saya tulis KDEC, K dekripsi ya, sesuaikan nanti dengan file dekripsi.php-nya ya, sesuai dengan ini ya. Ini saya copy paste apa adanya, tidak saya rapikan ya. Dari file PDF tadi saya copy paste apa adanya ya. Ya, jangan lupa ditutup dengan ini ya, diawali dengan ini. Oke, baru setelah itu kita jalankan sum-nya ya, sum-nya saya jalankan seperti biasanya ya, kontrol ya. Oke, apa aja saya jalankan, saya start gitu ya. Oke, setelah itu saya jalankan ya. Localhost ya, SEC ya, security. Oke ya, kalau mau tes dulu ya, PHP info ya, berarti sudah jalan. PHP saya versi 7.3. Oke, saya balik. Kemudian awal ya, print text ini mengganggu ini ya. Sebentar saya pindah ya, print text misalnya ya, coba ya, apakah harus huruf besar? Enggak, coba key-nya misalnya
A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, kirim. Nah, keluar ini. Ini notisnya keluar. Undefined offset dan seterusnya. Mengganggu ini. Tapi ini jalan, ini hanya warning. Ya, notice. Ya. Nah, outputnya di mana? Di bawah ini. Ya. Kalimat aslinya adalah coba-coba. Hasil enkripsinya ini. Nah, supaya tidak keluar, ya kita edit lagi php.ini. Ini kita matikan dulu. Ya, php.ini tadi masih saya buka. Nah, ini. Ya, ini ya. Titik koma, ya. Nah, ini saya tambahkan i tak terhingga i underscore notice. Notice-nya tidak include, ya, kan not error notice. Ctrl S. Oke, saya close, ya. Saya jalankan lagi. PHP dan Apache, ya. Setelah itu saya coba lagi, enter, hilang, ya, notifikasinya, tidak mengganggu, gitu ya. Oke, hasil dari tadi kita coba ABCDFGH adalah file ini, ya, file enkripsi rc4.txt, ya, filenya ini keluarnya, ya. Coba ini saya refresh, ya, tanggal 26 ya, ini ya, barusan, ya, tadi kan belum saya refresh, ya, enkripsi rc4.txt, ya, kalau saya klik, ya, saya buka, ya, dengan notepad, ya, itu isinya ini, ya, encrypted plain text atau ciphertext, ya, gitu ya. Nah, setelah itu untuk mendekripsinya kita panggil akhir PHP, tadi key-nya apa ya? A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kirim. Nah, kembali lagi coba-coba. Ya, gitu ya caranya. Ya. Kalau mau saya ulangi lagi, awal, ya, bentuknya misalnya kelas 4 D4 TA. Ya, misalnya begini. D-nya gede. Ya. Kuncinya adalah, ya, testing, misalnya begini. Testing. Ya, saya kirim. Oke. Nanti akan tercreate file. Ya, ini saya refresh dulu. Tercreate file enkripsi rc4.txt. Ya, tanggal 26 jam 8.08. Benar ya, barusan ya. Ya. Kemudian untuk mendekripsinya akhir. Kita klik, key-nya langsung testing. Ya. Kita kirim. Hasilnya kelas tadi memang clear ya ketiknya. Kelas 4 D4 ya. Oke, gitu. Ada pertanyaan? Simple. Bisa diterima? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang tanya kan? Saya kira PHP ya sudah apa namanya, orang Jawa mengatakan segojangan ya. Ya sudah ngelontok lah kalau PHP ini ya. Apalagi TA-nya yang berhubungan dengan web pasti tahu ya, memperlakukan PHP. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini barangkali? Bisa di copy? Gimana, Mbak Mega? Belum ada. Oke, silakan dicoba. Saya keluar dari Google Meet ya, saya standby di eTOL. Ya. Oke, ini saya stop. Ya. Saya keluar dari Google Meet, ya, saya standby di eTOL.